Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you. Do you ever want to run away? Do you lock yourself in your room with the radio on turned up so loud but no one hears you screaming? No, you don't know what it's like when nothing feels alright. You don't know what it's like to be like me, to be hurt, to feel lost, to be left out and locked out, to be kicked when you're down, to be like you've been pushed around, to be on the edge of breaking down, but no one's there to save you. No, you don't know what it's like. Welcome to my life. 3. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai algoritma kualifikasi. Di mana setidaknya mencari jalur terpendek antara kampus D1 Kalimalang dengan kampus D Depok. Selamat menyaksikan. Aduh, ini gimana ya? Jalan dari Gunadarma Kalimalang ke Depok. Ada tugas lagi buat kesana. Apa gue telepon ibu tadi ya? Halo? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus, Pak tahu jalan dari Depok ke dari Gunadarma Kalimalang ke Gunadarma Depok nggak terus? Gimana ya? Gua nggak tahu. Halo? Nggak tahu lo? Iya, nggak tahu gua. Ya udah dah. Makasih ya terus. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini nggak tahu soalnya unik. Nggak tahu kan dia di Gunadarma Depok. Siapa lagi ya? Oke, ada yo. Halo, udah kerja. Sorry ini ganggu. Ya, lu mau nanya, lu tahu nggak jalan dari kampus Gunadarma Kalimalang ke Gunadarma Depok, Pak? Mana? Ada mah jauh. Jalan dekat itu. Oh, alah. Nggak apa-apa. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Malam. Telepon gue, orang desa. Ditelepon, kalau tahu yang begini. Oh iya, ini Rani ini pasti gaul nih. Pasti tahu di jalan ke Depok. Oke, telepon. Masih ada pulsa ya? Ada kali. Pasti gitu ya, WhatsApp ya? Kenapa nih nelfon gue? Oh, lo mau ke kampus Gunadarma Depok? Gampang. Dari kampus Gunadarma Kalimalang, lo ke arah Kamulya, ambil arah Pasar Minggu, dari sana lurus aja. Sampai deh kampus Gunadarma Depok. Tunggu, yaudah tapi thank you ya. Assalamualaikum. Aduh, ini 3 orang. Nggak meyakinkan banget deh. Apa gue lihat internet aja ya? Di sini saya tidak akan menjelaskan ulang tentang teori algoritma Kuek-Warshall karena sebelumnya Bapak ini sudah menjelaskannya. Intinya, algoritma Kuek-Warshall digunakan untuk mencari jalur terpendek dengan jarak yang terpendek. Menggunakan algoritma Kuek-Warshall tidak perlu berputar-putar untuk mencapai tujuan, tapi kita harus menghitung jumlah jarak yang terpendek dari awal sampai ke tujuan. Saya di sini akan menjelaskan tentang algoritma Kuek-Warshall dengan menggunakan peta. Di sini kita mempunyai kasus ingin pergi dari kampus Kalimalang D1 ke kampus Depok. Anggap saja A itu adalah Kalimalang D1. Dari kota Kalimalang D1 itu kita bisa pergi ke kota B. Dari kota B kita bisa ke kota C, kota F, dan ke kota G. Dari kota C kita bisa ke kota D. Dari kota F kita bisa ke C,
Sedangkan dari J kita hanya bisa ke kota K. Tetapi dari kota K, kota J. Nah, di situ kita sudah berada di titik pusat kota. Dari kota E kita bisa ke kota D. Dari E kita bisa ke I, dan dari J bisa ke I. Kota I, dari kota I kita bisa pergi ke kota A. Tetapi itu kan akses dari jalan F menuju ke E, I, dan J. Sedangkan dari J kota M, dari kota M kita bisa ke L. Nah, dari kota L kita bisa ke kota M. Kira-kira gimana lagi jalannya ya? Dari kota I kita bisa ke M, dan dari A kita juga bisa ke N. Tetapi jalur mana ya yang paling dekat? Setelah digambarkan mungkin seperti ini kali ya mungkin ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung algoritma dari flight partial. Tadi kita sudah mendapatkan peta yang telah dijelaskan oleh Caca. Pertama-tama cara menghitungnya adalah kita harus menentukan tempat kita berdiri, yaitu ada di titik A. Dan kita akan menuju ke titik N, yaitu Gunadarma Depok. Cara yang pertama adalah kita masukkan A ke dalam tabel, itu adalah X1-nya. Lalu titik B, karena A yang menuju ke titik B ini kita masukkan ke dalam tabel N. Setelah kita masukkan, kita harus menghitung jarak antara titik A ke titik B. Jarak antara titik A ke B adalah 7,4. Kita masukkan ke dalam X1 dalam tabel. Oke, kita sudah mendapatkan satu tabel dalam algoritma ini. Lalu kita lanjut ke tabel kedua. Karena sekali kita berhasil di titik B, maka titik B kita masukkan ke dalam tabel. Lalu karena titik B bisa mengacu kepada tiga tujuan, yaitu C, F, dan G, maka C, F, dan G ini kita masukkan ke dalam kolom solusi. B, dan jarak dari B ke C adalah 8,7 ditambah dengan jarak tadi nilai B sebelumnya itu 7,8 menjadi 16,5. Lalu jarak dari B ke F adalah 9,1 ditambah dengan nilai sebelumnya yang berada di B tadi ada 7,8 menjadi 16,9. Lalu jarak dari B ke G adalah 2,3 ditambah dengan nilai B tadi sebelumnya itu adalah 7,8 jadi hasilnya 10,1. Dan kita masukkan X2 ini ke B karena di atasnya hanya B saja. Oke, setelah kita dapat tabel kedua, kita lakukan kita mencari tabel ketiga. Tadi kita berarti di titik C, F, dan G. C, F, dan G ini menjadi titik acuan kita. Dari C kita bisa menuju ke titik D, dan dari F kita bisa menuju ke titik E, I, J, dan dari titik G kita bisa menuju ke titik K. Ini nilai-nilai ini akan kita masukkan ke dalam kolom S. Setelah itu kita menentukan jarak dari C ke titik D karena dari C hanya mempunyai satu jalur yaitu ke D. Kita menghitung C ke D. Jarak C ke D adalah 10,1 ditambah nilai C sebelumnya itu adalah 16,5 menjadi 28,6. Karena C hanya mempunyai jalur ke D, maka jalur yang lain kita anggap kita beri tanda tangga. Oke, dari titik F kita bisa menuju ke titik E. Jarak antara titik F ke E adalah 10,1 dengan nilai F sebelumnya adalah 16,9 menjadi 27. Lalu dari titik F kita juga bisa menuju ke titik I. Dari F ke I jaraknya adalah 16,8 dengan titik F sebelumnya adalah 16,9 menjadi 33,7. Lalu dari titik F kita juga bisa menuju ke titik J dengan jarak F ke J adalah 5,9 dengan ditambah dengan nilai F sebelumnya menjadi 22,8. Lalu kita menuju titik J. Dari J kita bisa menuju ke titik K dengan jarak 7,5 dengan nilai G sebelumnya itu adalah 10,1 menjadi 17,7. Lalu dari G kita bisa menuju ke titik F dengan jarak 8,4 dengan jarak G sebelumnya itu adalah 10,1 dia menjadi 18,5. Oke, setelah kita mendapatkan tabel ketiga kita mendapatkan titik D, E, J, K dan I. Dari titik D hanya mempunyai satu jalur yaitu ke titik K dengan jarak 7,3. Karena dia tidak mempunyai jalur lagi yang lain, di bawah kolom D kita beri tanda tanya. Setelah itu kita menuju ke titik E. Dari titik E kita bisa menuju ke titik I dengan jarak 6,9. Lalu
Lalu dari titik E kita juga bisa menuju ke titik D dengan jarak 7,7. Hasilnya kita masukkan ke dalam tabel. Karena titik E tidak mempunyai jalur ke yang lain, kalau yang lain kita berikan tanda tanya. Lalu kita menuju ke titik J. Dari titik J kita bisa menuju ke titik I dengan jarak 6,1. Dari titik J kita juga bisa menuju ke titik N dengan jarak 11,6. Lalu hasilnya kita masukkan ke dalam tabel. Lalu dari titik K kita bisa menuju ke titik J dengan jarak 10,3. Hasilnya kita masukkan ke dalam tabel dan yang lain kita berikan tanda tanya. Oke, dari titik I kita bisa menuju ke titik N dengan jarak 15,8. Dan dari titik I kita bisa menuju ke titik L dengan jarak 26,8. Hasilnya kita masukkan ke dalam tabel dan yang tidak mempunyai jarak kita beri tanda tanya juga. Oke, setelah itu setelah tabel keempat selesai kita mempunyai titik H, E, I, M, J, N, dan L. Kita masukkan titik-titik ini ke dalam tabel selanjutnya. Oke, dari titik H kita bisa menuju ke titik N. Lalu dari titik D kita bisa menuju ke titik H. Dari titik I kita bisa menuju ke titik N dan L. Dari titik M kita bisa menuju ke titik L. Dari titik J kita bisa menuju ke titik I dan M. Lalu dari titik L kita bisa menuju ke titik N. Oke, dari titik H kita bisa menuju ke titik N dengan jarak 11,8. Kita masukkan ke dalam tabel jaraknya. Karena hanya bisa ke N, maka tabel yang lain kita beri tanda tanya. Lalu dari titik J kita hanya bisa menuju ke titik H dengan jarak 7,3. Hasilnya kita masukkan ke dalam tabel dan jalur yang lainnya kita beri juga karena dia hanya memiliki satu jalur. Lalu dari titik I kita bisa menuju ke titik N dengan jarak 15,8. Dari titik I juga kita bisa menuju ke titik L dengan jarak 26,8. Kedua hasilnya kita masukkan ke dalam kolom masing-masing. Lalu jalur yang tidak memiliki jalur kita beri tanda tanya juga. Lalu kita menuju ke titik M. Dari titik M kita bisa menuju ke titik L dengan jarak 32,5. Hasilnya kita masukkan ke dalam tabel. Jalur yang tidak mempunyai jalur kita berikan tanda tanya juga. Lalu dari titik J. Dari titik J kita bisa menuju ke titik I dengan jarak 6,1. Lalu dari J kita juga dapat menuju ke titik M dengan jarak 11,6. Hasilnya kita masukkan ke tabel. Lalu dari titik L kita bisa menuju ke titik N dengan jarak 14. Hasilnya kita masukkan ke dalam tabel dan kalau yang lainnya kita di jalur tangga. Setelah kita mendapatkan kelima tabel ini, kita sudah bisa mengetahui jarak terpendek dari titik A ke titik N, yaitu dari titik A menuju ke titik B, menuju ke titik F, menuju ke titik J, I, dan N. Itulah jarak terpendek dari titik A ke N dengan algoritma Whitewater. Setelah kita mempelajari algoritma proyek paksa, kita dapat menyimpulkan bahwa algoritma proyek paksa lebih terjamin dan optimum untuk memecahkan kasus jalan lintasan terpendek. Sedangkan kekurangannya, proyek paksa itu membutuhkan waktu yang lama karena proyek paksa harus menghitung seluruh setiap kemungkinan. Hai teman-teman, makasih ya menyaksikan video kita. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa. Tapi juga berguna juga. Aduh, Mel, gue udah geter-geter tuh, Mel. Gue tadi bau sama. Iya, lah tepok.
mode yang